Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie Marlinton. Saya dari Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 251000156. Jadi kali ini saya akan membahas tentang dampak globalisasi terhadap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, kita ada definisi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Lalu selanjutnya ada fenomena di dunia seolah tanpa batas, berkata kemajuan teknologi dan transportasi. Lalu yang ketiga ada tujuan materi, memahami bagaimana fenomena ini mengubah cara hidup kita sebagai warga negara Indonesia atau negara di dunia. Aspek ekonomi, peluang dan tantangan. Globalisasi mengubah cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dampak positif, terbuka pasar internasional bagi produk lokal atau yang sering kita dengar ekspor. Lalu selanjutnya ada masuknya investasi asing yang menciptakan lapangan kerja. Lalu kemudian ada kemudahan akses belanja barang dari luar negeri melalui e-commerce. Lalu ada dampak negatif, persaingan ketat dengan tenaga kerja asing. Lalu ada resiko matinya industri lokal jika tidak mampu bersaing harga dan kualitas. Lalu ada ketergantungan ekonomi terhadap kondisi pasar global. Lalu kita ke aspek sosial dan budaya. Bagaimana cara kita berinteraksi dan identitas kita sebagai bangsa dipengaruhi. Yang pertama ada dampak positif, pertukaran budaya. Budaya lokal lebih dikenal di dunia, contoh batik atau rendang. Lalu ada modernisasi, masyarakat menjadi lebih terbuka, toleran, dan berpikir maju. Dampak negatif, westernisasi, gaya hidup kebarat-baratan yang kadang tidak sesuai dengan norma lokal atau norma agama. Konsumerisme, kecenderungan membeli barang secara berlebihan demi gaya hidup. Memudarnya nilai lokal, semangat gotong royong perlahan digantikan oleh individualisme. Lalu kita ada aspek politik dan kewarganegaraan. Hubungan antara individu, negara, dan hukum internasional. Dampak positifnya ada penguatnya supremasi hukum dengan menegakkan hak asasi manusia atau yang sering kita dengar HAM. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas pemerintah meningkat karena pengawasan global. Lalu ada kerjasama antar negara dalam menangani isu global seperti pandemi atau terorisme. Dampak negatif, intervensi asing terhadap kebijakan internal suatu negara. Melemahnya kedaulatan negara jika terlalu bergantung pada organisasi internasional. Lalu ada aspek teknologi dan pendidikan, inovasi yang mengubah cara kita belajar dan bekerja. Dampak positif, akses informasi yang sangat cepat melalui internet. Lalu ada peluang pendidikan jarak jauh atau yang sering kita lakukan seperti Zoom atau online daring dari universitas terbaik dunia. Inovasi teknologi yang mempermudah kehidupan sehari-hari seperti transportasi online, dompet digital, dan lain-lain. Dampak negatifnya penyebaran berita bohong atau hoak yang sangat cepat. Lalu ancaman cyber atau cybercrime dan pencurian data pribadi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan strategi menghadapi globalisasi. Globalisasi adalah pandangan bermata dua. Kita tidak bisa menghindarinya namun harus menyikapnya dengan bijak.
Langkah warga negara yang pertama, meningkatkan kompetensi dan skill agar berdaya saing global. Lalu yang kedua ada menyaring budaya luar dengan nilai-nilai Pancasila, norma lokal. Lalu yang ketiga ada mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Lalu yang terakhir ada memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.